Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, orang muda Katolik dan juga anak-anak. Jumpa lagi dalam Renungan San Barto. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki pekan biasa ke-26. Bacaan Injil yang kita renungkan di dalam perayaan Ekaristi mengajak kita semua untuk menyadari keberadaan kita sebagai murid-murid Yesus, bahwa keadaan sebagai murid-murid Kristus itu tidak selamanya konsisten, itu pasti. Contohnya adalah ketika Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan pengemis bernama Lazarus. Setelah kematian mereka berdua alami, ternyata keadaan di alam kehidupan kekal itu berbeda. Ini yang menarik untuk direnungkan. Si orang kaya yang mungkin kebiasaannya selama di dunia, dia selalu di atas, selalu tercukupi segala kebutuhannya, dan juga mungkin gampang main perintah. Ternyata pada saat setelah kematian, tempatnya ada di bawah, di tempat yang panas membara, nyala api yang sifatnya kekal. Mungkin itulah yang disebut neraka. Sementara si pengemis Lazarus yang hidup hariannya selalu memprihatinkan, kekurangan makan, dan bahkan hanya anjing-anjing yang menjilati borok dan lukanya, bahkan untuk mengharapkan remah-remah roti dari si kaya saja, meskipun hanya remah-remah, tidak selalu mendapatkan itu. Ternyata setelah kematian, dia boleh menempati tempat yang tinggi di pangkuan Bapa Abraham. Mungkin kondisi yang bisa kita sebut sebagai surga. Nah, keadaan yang tidak konsisten ini oleh si orang kaya, kemudian dia merasa bahwa dia masih bisa main perintah. Menarik sekali bahwa si orang kaya itu memerintah Bapak Abraham. Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, supaya menyejukkan tenggorokanku. Di sini panas sekali. Nah, lihat saudara-saudari yang terkasih, si orang kaya ini rupanya tidak sadar bahwa hidupnya tidak lagi di dunia, bahwa kekuasaannya, pengaruhnya itu sudah habis dengan kematian yang dia alami. Dan pada akhirnya dia masih juga menyuruh Bapak Abraham supaya mengirimkan orang memperingatkan kepada saudara-saudaranya supaya jangan sampai masuk ke tempat penyiksaan seperti itu. Dan Bapak Abraham, dan saya kira ini juga merupakan jawaban Yesus, menyatakan bahwa tidak ada gunanya kalau mereka merasa sudah diselamatkan oleh kitab Taurat yang dibuat oleh Musa. Saya kira itu tidak perlu lagi, kecuali oleh kesaksian orang yang pernah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang terkasih, ketika berbicara tentang seorang yang bangkit dari antara orang mati, itulah Yesus. Tetapi Yesus kemudian tetap percaya, tetap mengarahkan si orang kaya itu agar jangan mengatur kehidupan dan keselamatan orang lain, termasuk saudara-saudaranya, karena semua itu adalah betul-betul urusan pribadi untuk bisa mencapai keselamatan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan ini pada akhirnya meyakinkan kita bahwa percaya kepada Kristus itu juga harus diikuti dengan kerendahan hati. Percaya bahwa ada kalanya, ada saatnya kita ini juga harus turun ke bawah, kadang-kala juga naik, turun, dan begitu menjadi satu dinamika. Jangan sampai kita tergoda untuk selalu main perintah.
Seperti yang mungkin kita dapati ya dalam kehidupan setiap hari, biasanya orang terlena oleh kekuasaan yang pernah dia miliki. Maka ada kalanya disebut post power syndrome. Orang-orang tua yang merasa bahwa dia pernah berkuasa, punya jabatan tinggi. Setelah pensiun, dia tetap main perintah. Tidak ada kerendahan hati padanya untuk mau mendengarkan orang lain, mendengarkan saran orang lain, tetapi anggap diri paling benar. Nah, saudara-saudari yang terkasih, untuk menuju keselamatan, jangan sampai kita menjadi seperti orang kaya itu, main tunjuk, main perintah. Tapi harus kita memiliki kerendahan hati, mau mengalah, mau melayani. Baru dengan demikian, kita menyimpan tabungan atau deposit untuk menuju kepada kehidupan kekal yang abadi, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Semoga perumpamaan si orang kaya dan Lazarus ini membuat kita semakin sadar bahwa menjadi pengikut Yesus harus rela melayani, rela mendengarkan sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita.